Terkadang kita gak sadar, sebuah tempat yang awalnya terasa asing, pelan-pelan mulai terasa dekat. Seperti kota yang satu ini, sekarang bukan cuma sekedar kota yang kita datangi, tapi kota yang mulai kita kenal. Selamat datang di Kediri. Selamat pagi dari kota Kediri. Masih bersama saya Isa Bajai, dan masih banyak tempat kuliner di kota ini yang harus kita datangi. Jangan kemana-mana, tetap di Bikin Giler Jalan-Jalan. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa cuma ada di Indonesia. Bikin Giler. Kediri mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kenyamanan gak selalu datang dari tempat yang mewah. Kadang datang dari suasana yang bikin kita merasa diterima. Dari jalannya, dari suasananya, sampai orang-orang yang kita temui di setiap sudutnya. Semua terasa familiar. Di sini gak ada yang berlebihan, seperti sarapan pagi saya kali ini yang akan bikin senang. Soto ayam Pakelan. Oh, kali ini di Kediri, saya sengaja pengen makan soto. Konon katanya, kata teman saya, kalau ke Kediri, soto ini wajib dicoba. Yuk, langsung sikat aja. Sotonya. Permisi. Tadi pesen ge. Wah, ternyata bukan cuma soto, rame, ada jajanan pasar. Ini soto ayam aja di sini. Soto ayam aja. Pas. Saya pengennya makan soto ayam, nggak pengen terlalu berat. Jajanan juga banyak. Pisang gorengnya lucu nih. Kita tunggu sana aja yuk, biar dibikinin. Lagi repot mbaknya. Dari mangkoknya lucu loh, bentuknya love. Ini dari tahun berapa? Tahun 90. 90. Berarti ini udah generasi ke? Enggak, baru pertama dari ibunya sendiri. Oke, langsung aja yuk kita rasakan yuk. Makasih Tante. Banyak yang bilang ini salah satu hidden gem di Kediri. Namanya soto ayam Pakelan Nyonya Sin. Salah satu soto yang sudah lama jadi langganan warga lokal. Tempatnya sederhana, tapi justru itu yang bikin terasa otentik. Ini bukan tempat yang viral karena gimmick, tapi karena rasanya yang konsisten dari dulu. Soto ini cocok banget dimakan kapan saja. Pagi, siang, bahkan sore. Ini tipe soto yang bikin lo bilang simple, tapi enak banget. Nggak terlalu banyak gaya, tapi kualitas rasanya konsisten dari dulu sampai sekarang. Let's go! Ayo sikat! Selamat datang di Bikin Giler. Dari Kediri full love. Wah, mangkoknya nih, sotonya nih, baru saya ketemuin kali ini di Kediri ini. Ya, sotonya kayak penuh cinta nih. Soto pakai kepala, ada sayap, ada irisan ati ampela, dan inilah menu pendamping utama soto adalah perkedel. Kuahnya di sini bedanya sedikit keruh atau butek. Terus yang bikin beda dari soto tempat lain adalah nih dia nih. Ini apa namanya nih ya? Nanti biar ditanyakan ini irisan apa nih. Ini yang bedain ya. Saya ngomong soal perbedaannya dulu. Kalau soto itu sama kayak bubur, ada tim yang diaduk, ditambahin kecap langsung, ditambahin sambal langsung. Kalau saya seperti biasa, pure kita cobain kuah murni asli soto ini. Yuk sikat, bismillahirrahmanirrahim. Mati. Habis lagi nih nasi nih. Bolo. Ini wis enak jan. Nek sampai mbok kecapi, mbok sambeli kowe ya mesti ra percaya ambek sing gawe iki. Gak percaya sama yang bikin ini. Ini enak banget loh. Wah enak, sumpah. Enak tenan. Kalau nambahin sambal itu selera dia berkepedesan ya. Cuma ini rasa wes juara. Soto ayam ya ini, jadi pakai kecambah-cambah kecil.
pakai irisan bawang, ada juga bawang gorengnya. Mangkoknya nih loh, bikin full cinta. Kalau soto gini, pakai joli juga enak. Nenek kriuk-kriuk kayak. Saya tambahin ya. Dan ini soto juga tumben nih. Tadi saya nanya nggak ada apa? Sunduan. Biasanya mau soto Kudus, soto mana, Lamongan itu kadang disediain sunduan. Ini nggak ada tapi begini. Nggak pernah lagi salah milih nih. Pengen makan soto dapat soto yang enak. Kalau dari warna dan teksturnya nih kayak ayam-ayam daerah Baceman, daerah Jogja, Solo. Ayamnya warnanya kayak gini. Coba rasanya kita rasain ya. Enak, nggak semanis di Jogja atau Solo. Gurih. Mbak, taburan yang putih-putih tadi di atas apa namanya? Oh, suun goreng. Suun goreng itu mah ternyata suun tuh kalau digoreng agak keriting ya. Nggak tak sambelin, nggak tak. Biasanya soto pakai ini juga awas ora. Wes enak tenan iki. Sampai bingung ngomong apa, rasanya ini enak, tenang. Woi, pas banget dessertnya datang. Ini juga konon di sini tuh best sellernya. Selain soto, cemilan atau makanannya ini. Ini pas banget buat dessert nih, habis makan soto. Kita cobain pisang goreng. Dan pisang gorengnya katanya pakai pisang raja. King, banana king, pisang raja. Enak banget. Ternyata pisang raja digoreng enak juga ya. Ini bukan pisang goreng gitu menurut saya. Kayak roti pisang, lembut banget juga tepungnya. The best berarti ini, semuanya enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanan enak, sotonya enak, pisangnya enak, semuanya enak. Tapi ini belum cukup bolo. Kita harus lanjut ke tempat-tempat kuliner berikutnya. Jangan kemana-mana dan ikutin terus. Bikin Ngiler jalan-jalan kali ini bersama Isa. Perjalanan di Kediri mungkin nggak penuh kejutan besar. Nggak ada gedung tinggi, nggak ada hiruk pikuk berlebihan. Tapi justru itu yang bikin kota ini berbeda. Kediri nggak mencoba menarik perhatian, tapi diam-diam dia bikin kita betah. Dan tanpa sadar, kita mulai menikmati hal-hal kecil. Udara pagi, jalanan yang tenang, dan rasa makanan yang selalu punya karakter. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang selalu ingin kembali ke tempat seperti ini. Tempat yang sederhana, tapi terasa lengkap. Termasuk kulinernya dari sarapan pagi, makan siang, sore, sampai malam. Dan malam ini kita mencoba nasi goreng yang jadi andalan warga Kediri. Ini dia nih. Sebelum menutup malam ini, yuk kita sikat nasi goreng yang menunya bukan cuma nasi goreng, tapi banyak banget. Dan ini katanya legend. Harus cobain kalau saat kita ke Kediri. Jangan lewatkan menu malam hari ini. Nasi goreng, ada mie goreng, ada bihun, ada krengsengan, ada usus segala macam. Yuk kita cobain yuk. Lihat wajahnya aja, wah kayak ngono wajahnya. Gak sabar. Ruyuk. Let's go. Nasi goreng ini dimasak langsung di atas anglo. Sebuah tungku sebagai bahan bakar untuk memasak yang akan memberikan aroma smoky dan rasa lebih nikmat. Suara cek-cek dari wajan jadi musik yang bikin perut makin lapar.
Banyak yang bilang ini salah satu nasi goreng malam favorit di Kediri. Nasi goreng Selamat Bedon. Kuliner malam yang sudah menjadi favorit banyak warga Kediri. Bukan tempat yang fancy, tapi justru di situ letak keasliannya. Ramai, sederhana, dan selalu wangi dari kejauhan. Markisat, mari langsung sikat. Gila, sekali masak wajannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali masak 9 wajan. Gila. Parah banget, baik banget. Selamat datang di Bikin Ngiler. Menu malam nih, jam malam di Kediri. Saya mau nyobain ada nasi goreng, ada usus goreng, dan ada krengsengan. Kita cobain dulu nasi gorengnya, teman-teman, sebelum nyobain yang lainnya nih. Nasi goreng yang memakai wajannya 9. Jadi penggorengannya wakeh. Jadi nasi goreng 9 wajan. Kita cobain nasi gorengnya. Beda sama Magetan nih, kalau Magetan itu merah. Ini kering, kayak kebanyakan nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi gorengnya gurih tapi cenderung manis. Enak. Gue. Enak. Cuma tadi aku harusnya pesennya pedes. Jadi biar perpaduan antara manisnya sama pedesnya dapat. Kering ada klatus-klatusnya buah ke apa ya? Kayaknya dari bumbu potongan bawang kecil nih. Ada tes. Sayurnya juga nggak terlalu banyak, cuma pakai kol. Tuh ada sawinya, ada sawinya juga. Sama ada acarnya langsung ditumpangi acarnya. Ini krengsengan teman-teman. Jadi ada tulang-tulangnya. Dari semua leher juga ada hati, ada sayap. Kita cobain krengsengannya ya. Kita laukin nasi goreng pakai lauk krengsengan. Untuk sewarna ini dan tekstur ini menurut saya nggak terlalu manis malah. Dapet. Perfect. Kita cobain usus. Gak semua orang suka atau makan usus ya. Cuma kalau ususnya kering gini, saya masih makan dan seneng. Kriuk, kalian kerungu ya? Tes kriuk. Pakai usus goreng. Masuk juga enak. Sambil kita sosopin tulangannya. Ya, lari ngomong nih, menikmati sekali. Jadi worth it sama ngantrinya. Lama dan sini ramai banget. Guys, masuk dan Kusennya aku tak tambahin pedesnya. Buat teman-teman yang kesini atau mau kesini, bukanya malam jam 6 kurang sedikit lah. Kita sayapin. Beda banget nasi gorengnya. Tekstur nasi goreng emang harus gini nih. Nasinya kepiar, mawut. Kalau mawut tuh nama itu sih. Maksudnya nasinya enak. Jadi pas cocok. Tinggal 1 sendok. Lord. Jos, jangan kemana-mana, tetap di Bikin Ngiler jalan-jalan. Selamat pagi warga Bikin Ngiler. Perjalanan di Kediri mungkin gak panjang,
tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Keluar dari kota Kediri dengan membawa satu hal, rasa. Rasa dari setiap makanan, setiap suasana, dan setiap cerita yang kita ketemui di sini. Ke Kediri, kalau nggak beli tahu itu kayaknya ada yang kurang. Nah, kita udah sampai salah satu pusat oleh-oleh tahu di Kediri yang legend. Dari tahun berapa? Kita tanya aja lah yuk. Langsung masuk yuk. Lanun. Wih. Ada tahu, ada telur. Ya ini juga salah satu ini nih. Legend oleh-oleh di Kediri. Getuk pisang. Nah, ini namanya benar nih, bah kacung. Ini kita sampai di tempatnya bah kacung. Lengkap. Badhe tumbas tahu. Nggih. Ali tanglet iki. Bah kacung ini dari tahun pinten nggih? Dari tahun berapa? Sini. Silsilah keluarga pelopor tahu Kediri, Bah Kacung, Cakrawijaya. Dari generasi pertama, 1912 sampai 96. Ini sekarang itu dari 2008 sampai sekarang. Jadi ini generasi ketiga. Dan generasi awal itu dimulai dari 1912. Sebelum merdeka, bayangin. Udah ada tahu. Wah, legend. Yuk, langsung aja kita tanya-tanya tahunya yuk. Tahunya wonten apa mawon tahunya, Mbak? Ada kuning, ada putih, ada tahu susu. Ini bedanya apa nggih? Kalau kuning gurih bisa langsung dimakan. Yang kuning langsung bisa dimakan. Ya, dada kuning sama garam. Kalau yang Putih masih tawar mentah. masih tawar, jadi bisa ditawar lagi. Pinten nggih? Enggak mesti tawar tuh rasanya, bukan ditawar. Yang langsung yang bisa dimakan yang putih? Yang kuning. Yang kuning. Oke. Kita pulau pedet nggih. Oke, siap. Ini yang langsung bisa dimakan. Bolo. Wih. Kita coba. Jadi tahu kuning itu udah langsung ada garamnya sama apa, Mbak? Udah kuning. Sama kunir. Oh, wadet nih tahu Kediri itu. Benar. Nasin, kunirnya juga berasa. Enak. Kalau yang putih belum ada rasanya ya? Belum ada. Masih tawar. Oke deh, ini cocok buat oleh-oleh. Yuk kita carikan oleh-oleh yang lain buat istri di rumah. Tahu bukan sekedar makanan, tapi bagian dari identitas kota. Dan tahu Bah Kacung menjadi salah satu tempat yang ikut menjaga tradisi itu tetap hidup. Membuktikan bahwa makanan sederhana pun bisa bertahan puluhan tahun kalau kualitasnya dijaga. Tahu Bah Kacung menjadi salah satu nama yang sudah sangat dikenal. Dari generasi ke generasi, tempat ini menjadi tujuan banyak orang yang ingin menikmati tahu dengan cita rasa khas Kediri. Nah, kalau tadi kan tahu-tahu mentahnya tuh, walaupun yang kuning tuh udah langsung bisa dimakan, ini udah ada tahu yang benar-benar udah matang. Ini kalau ini tahu yang putih ya, Mbak? Iya. Tahu putih yang udah digoreng. Jadi isinya agak sedikit gembos atau kopong. Kalau ini tahu kuning yang udah digoreng. Nah, kayak yang tadi digoreng banyak. Dan ini juga masih dari Bah Kacung. Tahu bakso ya, Mbak? Ya, kita coba ya, Mbak. Di mana-mana tuh biasanya tabel tahunya baksonya tipis. Kalau di sini ini baksonya banyak, tahunya tipis. Baksonya lumayan. Daging. Kebanyakan kan tahu bakso di mana agak-agak tepung ya. Kayaknya apa Mbak yang baru datang, Mbak? Sama juga tapi? Sama. Kalau yang kecil enak langsung dilepas. Nah, saya dulu taunya bekicot malah tahu bekicot yang banyak bekicot tuh di Kediri. Kan Magetan kan akhir-akhir ini ada tuh yang viral. Magetan juga di sini juga ada loh. Dan kemarin di tempat yang pernah kita datengin itu juga ada loh. Nih, nanti buat di kereta ya. Oke? Jam dulu. Oleh-oleh sudah di tangan, saatnya kita pulang. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler Isa Jalan-Jalan. Yuhu.